Halo Fems. Halo Fems. Kita nyapanya Fems dulu, family kan. Kalau gue kawan nih. Kawan. Kalau gue di sini kawan. Siap. Halo kawan. Kawan family, yang penting kita bersaudara semua. Sama-sama terus. Sedap. Nah, kali ini Ya. kita ngobrol-ngobrolnya. Ini sorry nih gue belum ganti baju nih. Nggak apa-apa. Kamu konten sebelumnya. Nggak apa-apa. Kamu konten satu lagi. Iya. Itu kan syutingnya bulan lalu kayaknya. Gitu. Jadi kali ini gue temanya sebenarnya namanya ngobat. Bukan tema judulnya ya. Judulnya ngobat. Ngobat. Yoi. Karena gue percaya ini bisa jadi apa ya? Obat buat kita semua nih. Kalau ngomongin soal ini nih. Artinya ngobat apa tuh? Artinya tuh ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Idih. Jadi kita mau ketuhan-tuhanan deh kali ini. Ketuhan-tuhanan yang Maha Esa ya? Nah itu. Intinya gue pengen lihat perspektif lu sebenarnya. Oke. Tentang Tuhan. Oke. Dari ya background lu kayak apa, Ya. background lu siapa dan segala macam. Ya. Nah, itu kan pasti menghasilkan satu pandangan Yes. tentang Tuhan ya. Betul. Kayak tentang apapun bisa, tapi kali ini Betul. gue pengen ambilnya tentang Tuhan nih. Ya. Mungkin sebelumnya Andre karena ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Iya. Jadi kan pastiin dulu teman gue bukan nih. Iya temen dong. Temen ya. Gitu. Kalau enggak, Karena lu gua anggap teman karena udah nongkrong 5 kali. nah itu. Kalau sekali belum. Kita udah pelanggan tetap kayak di sini ya. Kali ini kita Yoi. masih extra unji. Ini. Sedap gitu. Sedep banget. LF Ini. extra unji. Yoi. Gitu. Jadi mungkin boleh kenalin dulu lu siapa, terus latar belakang keluarga dan apa ya? Keluarga, ya pendidikan, ya pokoknya kesibukan lu hari-hari ini apa kayak gitu. Yes. Oke, halo semuanya. Siap. Teman-teman ngobat anjay. Ngobat. Gua kenalin gue Son, Andre Sonionatan atau yang biasa dipanggil Son. Gua hanya seorang tukang jamu. Iya. Yang seperti yang kayak di depan ini hanya jamu-jamu lokal pride. Gua lulusan SMA. Gue lahir di keluarga yang berkecukupan. Tapi gue juga pernah berstruggle di keluarga gue. Mengalami masa down juga segala macam. Dan sekarang puji Tuhannya gue Tuhan menetapkan gue untuk mempunyai, Tuhan memberikan gue kesempatan untuk mempunyai usaha di mana impian gue terwujud, men. Apa tuh? Gue pengen jadi berkat buat banyak orang. Berkat dalam hal apa nih maksudnya? Dalam segala hal. Contohnya berkat kan bukan berarti kita memberi materi doang kan. Setuju. Tapi gue juga pengen orang yang datang punya struggle. Oh, gue ngasih wejangan gitu. Oke. Kayak ngasih quotes atau apa gitu Bisa yang jadi berguna buat dia. tempat untuk sharing-sharing lah. Yes. Iya, bareng-bareng. Sedap, Karena sedap. di sini di Rounji ini gue punya moto Derangin Peace. Duduk melingkar gelas berputar. Sedap. Gitu. Duduk melingkar, gelas berputar tuh Yes. isinya sharing tuh abis itu ya. Iya. Iya. Habis itu gelas berputar ya kasih persembahan lah. Gelas, bukan kantong persembahan. Gak pakai lap dia, gak pakai. Nggak Jadi perlu- ketahuan pas orang naruh persembahan, isinya berapa ketahuan. Ketahuan ya. Gelasnya transparan lagi. Iya. Bahaya nih. Oke, kita tos dulu. Cheers kan? dulu. Siap. Siap. Oke, brother. Itu tadi sedikit background lo ya, berarti. Nah, mungkin gue pengen lu ungkapin menurut lu terserah dalam satu kata ataupun satu kalimat, Tuhan bagi lu tuh apa? Satu kata, satu kalimat aja ya. Bagi gua Tuhan itu bokap sih. Bokap. Sedap. Karena ibaratnya Tuhan lebih ngertiin gua. Oh iya, Siap. thank you. Thank you. Brother, siap. Slow. Thank you. brother. Mohon maaf sama nih. Aman. Sama-sama, See you. Siap. Abang gua thank you ya. Sampai jumpa lagi. Bang, thank you bang ya. Siap, brother. Sampai jumpa lagi. Thank you banget nih. Yoi. Hati lu ya. Thank you. Siap.
Oke, jadi itu contoh gue servis lah. Oke. Servis di kedai. Jadi kalau misalnya memang gue nganggap di kedai gue ini Ini makanya yang Bukan gue lihat, customer. satu value sama ILF ya, sama otentik. Karena kita nganggap semuanya yang datang tuh saudara, Yes. semuanya keluarga gitu. Mau lu dari background apapun, mau dari apa ya? Iya pengalaman lu apapun di belakang sana, tapi ya kita sama-sama manusia. Gitu. Yes. Kita sama-sama kita orang sama-sama yang berproses. dan kita sama-sama butuh Tuhan. Betul. Gitu. Jadi ketika kita ngumpul, apapun yang kita sharingin, kita dengan kesadaran diri kita butuh Tuhan. Kan Yes. gitu. Lanjut bro. Dan Menurut lu tadi tuh Tuhan bokap itu menurut gue bokap. Men. sedap. Karena Tuhan lebih ngerti gue lewat bokap. Hmm. Bokap asli gitu. Oke. Jadi ibaratnya Tuhan tuh kayak main belakang layar. Lu lihat Tuhan dari bokap lu berarti. Iya. Yang ibaratnya dulu mungkin gue pikir bokap gue gak peduli sama gue. Bokap gue gak sayang sama gue. Bokap gue cuma ngerjaannya ngomel, ngedumel, mukul. Tapi ternyata enggak. Ternyata gue dengan bokap gue yang seperti itu membentuk mental gue yang seperti ini. Oke. Terus ternyata bokap tuh di belakang layar. Dia selalu ngontrol gue lewat nyokap. Sama halnya kayak Tuhan tuh belakang layar loh. Ya, Dia selalu ngontrol gue lewat orang sekitar gue. Oke. Dia selalu ngasih wejangan dari orang sekitar gue. Contohnya kayak Bang Daniel mungkin. Atau Bayu Bunga yang beda agama. Iya. Dari Rehan. Dari lu pada yang datang. Kayak tadi gue juga ibaratnya dapat sesuatu dari si Yons juga gue dapet gitu loh. Kayak kalau gue doa berharap Tuhan jawab. Enggak mungkin. Oke. Enggak ada. Itu terlalu kekanakan lah kalau menurut gue. Tapi ternyata lu bisa nyadarin akhirnya Tuhan tuh lewat siapapun. Bahkan apapun ya. Ya, maka Tuhan beracara Bisa lewat ngomong sama segalanya. lu ya, Ya. bisa ngasih tahu lu sesuatu. Tuhan tuh kayak ibaratnya belakang layar lah. Oke. Ibaratnya kayak bokap buat gue. Segitu care-nya dia menurut lu ya. Yes. Yang lu lihat gitu. Baik banget. Dan itu representasi dari bokap lu. Yes. Sekalipun dia suka ngomel dan segala macam. Yes. Apa yang benar-benar lu apa ya? Sampai lu bisa yakin itu lu bisa anggap Tuhan tuh bokap. Pengalaman apa yang benar-benar bikin lu wah ini bokap gue banget nih. Pengalaman ibaratnya dulu gue umur 19 tahun. Ini gue bukannya ria ya. Gue udah ngantongin di rekening itu duit pribadi 3 digit. Tapi di situ gue mengambil kesimpulan gue harus mempersiapkan mental Sorry, bahwasannya umur lu sekarang berapa bro? umur gue 24. Oke. Sampai di situ gue di titik harus mempersiapkan mental di mana semuanya akan hilang. Dan Tuhan kasih teguran gue yang sakit banget. Uang gue di ATM sisa 200.000. Karena salah gue. Oke. Gue mungkin boros segala macam. Itu menurut gue pukulan lebih sakit dibandingkan bokap kandung gue. Yang mungkin mukul pakai sapu, pakai gesper dan lain-lain. Itu lebih sakit. Mungkin kalau orang anak muda lain yang merasakan, mereka akan bunuh diri. Mereka akan gak siap. Mereka akan do something stupid lah. Iya. Tapi gue enggak gitu. Gue yang kayak, oh sisa segini, oh ya udah, jalanin aja. Gue bisa berkata dengan diri gue seperti itu. Itu gimana Gak story-nya ngerti, lu bisa gua- sampai mikir semudah itu gitu? Mungkin Karena kalau orang-orang luar sana kan pasti kayak, wah stresnya bukan main, Iya. wah udah hidup sesuka mereka, Yes. mungkin mereka berencana mengakhirkan dirinya gitu, menyelesaikan. gue mungkin lebih ke tiap hari gue berkata thanks God kali. Oke. Ucapan Apapun syukur kondisinya, ya? Lu iya. ngucap syukur. Gue selalu ngucap syukur. Apapun kondisinya. Contohnya kayak misalnya kedai. Penghasilan cuma 20.000. Oke. Thanks God. Wow. Itu rezeki gue hari ini. Iya. Thanks God. Mungkin kalau misalkan gue dikasih rezeki lebih. Di hari itu lebih dari 20 atau mungkin bisa nyentuh 5 juta atau 10 juta. Gue gak akan berdoa. Gue gak akan mengucap syukur. Gue akan terlena. Lu malah ngerasanya, wah ini usaha gua Iya. gitu. Iya. Gue mungkin bisa nginjek orang. Oke. Gue mungkin bisa kayak. Ini karena semua karena ide gue loh. Makanya bisa pecah. Makanya orang bisa tahu banyak. Enggak. Oke. Gue thanks God. Ucap syukur ya. Thanks God. Udah ngasih rezeki di hari ini. Hmm. Ini bagian gue hari ini. Seberapapun itu. Yes. Kan banyak banget orang di luar sana yang ya udah dapat banyak aja ngerasanya masih belum cukup. Iya. Dan memang makanya gue kenapa gue juga kaget sama diri gue. Kenapa ketika tinggal 200.000 gue bisa yang kayak oh ya udah. Kenapa emang? Ya, Gue juga gak ngerti men. Itu keren banget sih. Gue yang kayak wow. Gue Tapi ada nggak ya mungkin dari keluarga lu atau kebiasaan sebelumnya nih sebelum lu akhirnya sering mengucap syukur. Iya. Hal apa yang bikin lu akhirnya bisa mengucap syukur gitu? Kebiasaan apa yang dibangun sama keluarga lu atau diri lu sendiri mungkin? Sampai lebih lu bisa. tepatnya keluarga sih. Oke. Gue yang kayak
Dulu gue pernah ketipu beberapa kali. Iya. Sampai kayak titik gue marah. Gue hampir cari itu orang. Udah ketemu di Bandung. Tinggal dibungkus, dibawa ke gue, mau gue apain terserah. Iya. Gue cerita sama nenek gue. Aku ketipu segini-gini, Pung. Oh ya udah, ikhlasin bang. Batakan. Iya. Emangnya kalau kau ketemu orangnya, ternyata itu orang nipu karena buat disusu anaknya, Oke. dia ternyata nggak bisa ganti uang kau mau matiin emang balik uangmu. Enggak juga malah nyusahin orang. Iya, Iya, ikhlasin aja, percayalah Tuhan ganti. Percayalah, jangan berharap gantiin pakai rezeki. Dengan kamu bangun tidur sehat aja itu udah rezeki buat kamu. Dan gue sayang buat sama nenek gue. Iya. Dan nyokap gue juga kelihatan dari kayak dia berprosesnya kelihatan loh. Dia nggak munafik, dia nggak ini. Dia kayak, wah, gue malu men. Iya. Ketika gue punya mental yang receh, gue malah malu. Orang tua gue Karena begini. lu lihat keluarga lu yang benar-benar apa ya? Stabil sama keimanannya mereka gitu ya. Dan kayak ibaratnya dulu gue juga pernah berstruggle listrik mati, tidur di depan pintu. Iya ibaratnya dulu rumah gue tuh pintu ada kasa nyamuknya juga. Oke. Itu pintu kayu dibuka, kita tidur semua di depan situ. Kita pernah berstruggle seperti itu. Sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Padahal sebelumnya lu bilang lu keluarga yang berkecukupan. Iya. Dan emang yang nyokap gue ucapkan cuman thanks God. That's why gue malu ketika gue nggak bersyukur. Gue malu ketika gue nggak ngerasa gue nggak pernah cukup. Tapi ada paksaan gak dari keluarga lu kayak untuk lu bersyukur dong, lu ini dong? No. Enggak ya? Nggak pernah. Iya karena gue pernah denger satu quotes lah, gue lupa dari mana. Tapi emang anak itu nggak pandai untuk ngedengerin, Iya. tapi dia pandai banget untuk ngeliat. ngeladanin. Iya, Dia ngeliat contoh kayak apa kan gitu kan. Berarti keluarga lu berpengaruh banget buat lu. Bersyukur banget gue punya keluarga kayak gitu. Dulu mungkin gue ngerasa gue dipilih kasih, gue ngerasa bokap nyokap nggak sayang, tapi enggak loh. Oke. Mungkin kalau gue dikasih manja, dikasih apa yang gue mau, gue sampai detik ini masih nete sama orang tua. Iya. Gue sampai detik ini, gue akan selamanya jadi benalu. Karena emang ibaratnya mereka pun keras. Iya, Abang gue udah jadi orang, Batak adik gue lagi. masuk universitas Iya, gue ternama. sempat lihat Iya. post lu Gue posting foto, gue yang kayak cuman kayak, gue pernah dibilang, kamu mau sampai kapan sampai kayak gini? Kerja nggak jelas dan lain-lain. Karena dulu gue penyedia jasa antri, jadi gue kayak nginep di mall, gue bawa joki. Kayak jangan mami cuma nggak mau kamu jadi benalu doang. Gue yang kayak oke. Tapi kenapa sampai kepikiran di luar jalur keluarga lu yang lain gitu? Maksudnya? Kan maksudnya lu bilang tadi ya abang lu udah jadi orang, keluarga lu yang lain udah ada jalan pasnya gitu. Tapi lu lulusan SMA lu pilih jalur yang kayaknya kelihatannya lumayan melenceng dari yang lain ya. Iya, karena ibaratnya gue orang yang gue pengen sosok gue tuh jadi leader men, bukan jadi bos. Oke. Gue nggak bisa kerja sama orang. Gue paling nggak bisa karena gue pernah ngebuktiin omongan nyokap. Gue suruh kerja, oke gue kerja sama orang. Tapi gue diperlakukan, gue bos di sini, lo pegawai, gue ngasih ide. Yang dimana kalau misalkan gue kerja sama orang, gue mau dong usaha itu maju juga. Tapi sampai di titik gue nerima kata-kata dengan nada pahit yang seakan-akan gue bos di sini, lo nggak bisa ngatur. Ujung-ujungnya gue dipakai, gue berhenti. Mulai detik itu gue cuman pengen, oh ya udah. Kayak gue pun bilang ke anak-anak yang ibaratnya saham gue terbesar atau gimana, gue nggak mau ada gap di antara itu. Kita semua rekan kerja. Gue lap meja, gue lap meja. Gue angkat meja, gue angkat meja. Lu sibuk ngapain, gue bantu. That's why gue partneran lah ya. dan gue emang dari lama itu ibaratnya dulu mungkin karena gue mikir gue dulu dipilih kasih, gue sampai harus muter otak. Sesuatu yang gue pengen harus gue dapetin. Di situ gue terlatih. Kalau boleh jujur gue dagang dari SMP kelas 1. Wow. Yang dimana orang istirahat, main bola, Lu mulai main dagang apa basket, gue dagang snack. Kerdus Aqua. Gue gak kebayang, maksudnya biasanya orang yang kebayang dagang itu ya, sorry to say, tapi orang-orang yang ya nggak bisa dibilang berkecukupan ya. Yang berani dagang tuh biasanya orang-orang yang kayak dari keluarga yang kurang berada, sampai akhirnya mereka harus berjuang gitu kan. Untuk menyambung hidup. Tapi lu kepikiran gitu? Kalau gue untuk menyambung apa yang gue pengen dulu. Iya. Gue bikin kardus Aqua. Istirahat kedua gue keliling kelas. Gue banting harga. Dan gue ngerasain di umur gue waktu itu mungkin sekitar 14 tahun atau 15 tahun ya. Itu gue ngerasain penghasilan murni gue 75.000.
omset 200.000. Dan pertama kali gue beli sepatu dengan uang gue sendiri. Sedap. Tapi di situ timbul dendam. Gue situ timbul dendam. Gue jadi kayak kurang ajar sama orang tua karena gue udah bisa sendiri. Gue jadi kayak ngerasa gue nggak cukup terus. Sampai di titik ya gue ditegor. Yang gue cerita tadi, tinggal 200.000, gue ditegor. Oh ya udah, semua ada jalannya. Gue mikir gitu doang. Tapi ya, lu akhirnya pun bisa ya udah. Itu salah satunya peran keluarga lu. Pasti. Salah satunya akhirnya lu bisa ngelihat karena keluarga lu ngelihat Tuhan. Ya. Lu pun ya udah. Mungkin awalnya lu nggak ngerti juga ya kan ngucap syukur tuh kayak apa. Tapi karena lu lihat contoh. Gue pun dulu yang tipikal datang ke gereja main HP, datang ke gereja tidur. Oke. Tapi sekarang kayak gue ngerti apa yang harus gue dengerin tuh harus gue lakuin. Iya. Nggak cuma sekedar gue dengerin doang. Nggak cuma sekedar gue, oh iya gue harus lakuin ini. Setelah pulang, kelar, gue ngelakuin sesukanya. Enggak. Nah, tapi yang menarik sebenarnya peran Tuhan sendiri buat lu nih. Kan lu bilang bokap dan segala macam, tapi kayak bener-bener peran yang real, yang momen lu paling terpuruk yang pernah lu rasain. Tuhan tuh bener-bener peluk lu, Tuhan tuh bener-bener care sama lu sebagai bokap gitu. Ada momen apa di situ? Cerita apa? Di situ gue ada momen yang dimana baru aja kayak bokap gue main ke kedai, dia minum, dia enjoy, dia tipsy, dia talk aktif, banyak ngomong. Sampai kayak di titik gue ngerokok bareng sama bokap. Dia ngomong, papi selama ini tuh bukan nggak peduli sama kamu. Papi peduli sama kamu di belakang layar. Papi selalu ngontrol kamu dari mami. Papi selalu tanyain keadaan kamu dari mami. Papi selalu suruh kamu pulang lewat mami. Gue yang kayak, wah, ini yang gue tunggu selama ini. Omongan ini yang gue tunggu selama ini. Omongan ini yang fuck buat kayak ibaratnya dulu gue pernah wishlist gue tuh cuman kayak gue cuma pengen bokap gue bilang ke gue, papi bangga sama kamu. No, enggak. Itu lebih dari segalanya. Ini lebih dari itu. Lebih dari itu, men. Gue yang kayak, wih lemes. Dan sekarang gue video call bokap senyum. Bokap gue lebih sering ketawa, lebih sering senyum. Karena nyokap bilang kayak, bokap gue seneng karena emang ngelihat anak-anaknya udah jelas ibaratnya. Jadi gak ada ibaratnya lagi pikiran dia. Harus mikir di kantor, harus mikir di rumah lagi. Segala macam kayak gitu, men. Itu keren banget sih. Maksudnya momen yang nggak bisa, yang nggak semua orang akhirnya alamin ya. Nggak akhirnya semua orang peka untuk bisa hadapin itu gitu. Ya, ya apa ya? Background yang lu ceritain tuh asik banget sih. Maksudnya kayak bener-bener lumayan mind blown ya untuk orang yang lu cerita dari awal lu settle segala macam aman dan ya semuanya aman gitu. Tapi lu bisa akhirnya nemuin Tuhan di situ. Tapi momen lu, ada nggak momen lu cari Tuhan gitu? Momen lu kayak, Tuhan lu di mana sih? Gitu. Parah, men. Gue sebelum gue ngerokok, gue sebelum minum alkohol, gue getol nyari Tuhan, men. Getol parah gue nyari Tuhan. Gue sampai doa nggak pernah kurang dari 30 menit. Gue pelayanan semuanya. Gue ibaratnya, gereja banget. Wah gereja banget lah pokoknya. Siap. Yang ibaratnya gak ada gue, gak ada Tuhan. Gila, gue pengennya kayak gitu ibaratnya gitu kan. Tapi kayak ternyata yang bikin gue, salah gue ya, my bad, kayak ternyata ketika gue di gereja, gue dijudge, kok gue jadi luntur ya ketemu Tuhan. Dijudge dalam hal apa nih? Gue ngerokok, gue minum alkohol, segala macam. Yang tadinya mereka gak tahu terus tiba-tiba tahu? Tiba-tiba tahu. Duh dibilang, lu kan mentor, lu harusnya gak ngerokok. Sampai di titik Authentic Love datang. No, ini gue gak dibayar sama Authentic Love. Setelah mereka minum beberapa pitcher, 5 pitcher lebih mungkin. Kok bisa ya orang habis minum nyembah Tuhan. Dan itu gue ketegor. Gue bilang, bang. Oh itu momen awal lu akhirnya ngumpul sama kita ikutan nyanyi ya? Siap. Bang gabung yuk. Gue rindu bang. Udah lama gue gak komsel. Udah lama gue gak begini. Karena gue dibutakan dengan prinsip gue yang dulu. Ibaratnya, oh ya udahlah ibadah gue tentang kehidupan sehari-hari. Di gereja gue cuma ngecas doang. Gue udah tahu kok apa yang harus gue lakuin. Berarti awalnya lu sempet, ya bisa dibilang mungkin agak apa ya,
agak kecewa kali ya sama gereja yang akhirnya yang padahal harusnya tempat menerima. Iya. Orang gue pelayanan dibilang rebut panggung. Ya gitu-gitulah. Oke. Sampai gue kecewa dan lain-lain. Ternyata orang itu yang mengumbar firman Tuhan mengumbar kebencian juga. Ya udah mau gimana Ya, gitu kan. itu oknum lah ya. Karena gue diajarkan kalau emang gue tahu yang benar, mana yang benar mana yang salah, ketika gue tahu mereka salah ya udah gue bener gue diem. Nampar pipi kiri pipi kanan. Bukan berarti gue membenarkan diri gue enggak. Mungkin ada yang salah juga sama gue. Dan emang yang salah gue ngerokok. Mungkin emang mereka yang tidak bisa menerima. Mereka nggak salah tapi mereka tidak bisa menerima. Tapi sampai detik ini lo berhenti nggak nyari Tuhan? Maksudnya untuk melihat Tuhan, untuk No. datang ke Tuhan. No. Karena secara dari biasanya nih ya orang-orang beberapa orang yang datang ke kita juga akhirnya gitu karena ngelihat udahlah bullshit lah gereja gitu kan. Males gue datang ke gereja untuk ibadah, mendingan yaudah nongkrong aja deh biar lebih santai, lebih aman. Ya memang ketemu Tuhan kan bisa di mana aja kan. Iya. Ya gue ngelihat satu sisi orang-orang ini yang awalnya akhirnya karena kecewa sama gereja akhirnya gue gak mau ke Tuhan-Tuhanan lagi lah. Udah di mana yang santai-santai aja bisa lihat Tuhan gitu. Lu ada di momen itu gak? Gue nggak pernah. Okay. Tapi karena gue ibaratnya gue buka kedai pun gue bungkus dengan doa. Tutup kedai gue bungkus dengan doa. Gue lihat berapa kali ya. Dan emang ibaratnya kayak ada customer juga yang berstruggle, beda agama, tapi gue nggak sungkan untuk masukin apa yang diajarin di agama gue. Gue cuma bilang dia struggle masalah hidup. Gue cuma bilang, men, burung di udara Tuhan pelihara lo. Lu manusia nggak mungkin lebih hina dari burung. Dan dia nangis. Gila lo bang. Yang tadi yang salaman sama gue yang kacamata. Dia nangis, dia bilang, setiap orang yang gue cerita tentang ini, mereka cuma judge kesalahan gue mungkin karena gue boros dan lain-lain. Tapi lo doang yang berbeda bang. Thank you banget bang. Yang bisa open buat terima gue gitu ya. Dan gue bilang, itu bener-bener, gue ngebangun ini untuk itu bro. Gue bilang. Jadi lo pun next time kesini sendirian lo gak awkward. Karena lo udah kenal gue. Lo udah asik sama gue dan emang that's my service. Gue gak mau ada gap di antara. Karena itu pelayanan sesungguhnya. Pelayanan gue sekarang ngelap meja men. Setuju. Pelayanan gue sekarang ngangkut meja, ngangkut bangku. Itu pelayanan. Dimana orang lagi puyeng-puyengnya datang, ya dalam tanda kutip mungkin cari minuman untuk melupain semuanya ya. Yes. Tapi sebenarnya mereka cari tempat wadah buat cerita kan. Yes. Jadi selama ini kayak gue nggak mau lu minum alkohol buat lari dari masa lalu. Setuju. Tapi gue mau lu minum alkohol buat face like a man. Hadepin semuanya. Bukan lari. Bukan lari. Lu keluarin semua unek-unek lu, it's okay. Lu nangis kenceng mungkin. Lu teriak sekenceng mungkin. Makanya kayak tadi ibaratnya kenapa ibarat tadi ada pengamen yang biasa gue nongkrong dulu, gue kaget dia datang. Gue bilang lu keren bang. Lu bikin, dia bilang bang gue boleh gak bikin pecah tempat lu. Nyanyi semuanya bareng-bareng. Silakan. Dan terbukti. Semua nyanyi. Siap. Dan gue bilang uang rokok lu gak usah khawatir. Itu dari gue. Dan itu gak dilakuin oleh kedai yang dulu gue nongkrong. Seperti itu. Karena gue emang bener-bener udah ngerasain lah terpuruk seperti apa. Dan gue lebih tipikal nggak tahu ya, gue dari SD nggak tega aja gitu ngeliat orang susah. Dari mana gue nggak tahu, hati ini dari mana gue nggak tahu. Kadang capek punya hati kayak gini. Jujur gue kayak belum ntar dikecewain orang. Iya, gue pengen ketika ngeliat orang susah, oh ya udah itu masa lalu. Pengen, no gue nggak bullshit tapi kayak capek pak. Tapi ya itu pelayanan gue. Ini gue bukan mau sorohani tapi itu hati Bapak Ben. Iya. Maksudnya kayak iya Tuhan yang sebagai Bapak, Tuhan yang caring sama semuanya, perhatian, peduli sama semuanya. Iya Tuhan yang ketika ngelihat orang susah, dia ikut susah. Dan gue apa yang bisa gue bantu sama dia gitu kan. Kayak iya Alkitab juga dibilang kayak kalau lu disuruh temenin gue jalan 1 kilo, lu jalan sama gue 2 kilo dong. Bukan terpaksa tapi kayak karena ada hati Bapak di situ. Dan itu relate banget sama apa yang lo omongin. Dan emang satu lagi kakek gue sih, almarhum kakek gue. Diceritain sama nenek gue karena gue gak sempet ketemu dia. Dia udah meninggal tahun 95. Itu sebelum gue lahir. Dan emang hidup dia cuma Alkitab, kerjaan, sama keluarga. Dan dia menjalankan dan dia ngebedah Alkitab. Beli baju, dibeliin baju, dia bilang no. Baju, ini nenek gue ya, baju papi masih bagus.
jalan-jalan, no enggak. Meninggalnya cuman bilang ke temannya, saya mau habis makan siang, saya mau tidur sebentar, hilang. Dan salah satu penyesalan gue gak ketemu sosok yang seperti itu. Tapi gue ngerasa setiap gue mau ngelakuin sesuatu, ada sosok yang ngebimbing gue. Dari cerita itu ya? Dari cerita itu nuntun setelah lu itu banget. gue yang kayak, oh, gue jadi kayak setiap ada sesuatu, gue langsung kayak ngelihat, ada opsi, gue ngambil yang mana. Selalu. Kayak gitu men. Emang pasti akhirnya ada pilihan kan? Berbuat baik pun gue ada opsi. Iya, Ketika gue berbuat baik satu ini, gue mungkin bisa gak ngedidik dia. setuju. Tapi ketika gue cuma berbuat baik ngasih wejangan, itu bisa ngedidik dia. Dan soalnya ketika gue berbuat baik sama orang, gue gak mau rugi. Harus ada sesuatu yang gue tuangkan. Harus ada sesuatu yang ngubah orang itu. Iya, Supaya lu gak selamanya berharap kebaikan sama orang. Setuju. Iya, itu hati Bapak, Ben. Kan maksudnya kasih yang Tuhan punya itu mendidik. Iya. Bukan sekedar kayak oke ayo gue sayang lu, gue terima lu segala macam, tapi Setuju. ya tapi lu abis itu tetap begitu nggak bisa. Iya. Maksudnya ya walaupun nggak perlu kita rancang-rancang Iya. kayak nanti abis ini lu harus lakuin, nggak perlu gitu. Iya. Tapi kayak dari apa yang lu omongin lu lakuin, ya itu bisa didik dia kan. Yes. Ya itu hati Bapak. Karena ibaratnya perbuatan baik gak semuanya bikin Tuhan seneng. Setuju. Ada yang Tuhan gak seneng karena Yang perbuatan paling baik. Tuhan senang itu perbuatan benar. Yes. Bukan baik. Karena yang baik belum tentu benar. Benar. Tapi yang benar udah pasti baik. Yes. Itu yang semua sih, maksudnya semua orang di dunia ini agak-agak skip kayaknya. Gue pun ngerokok juga kayak gue mau nyelamatin orang dulu. Oke. Karena dia Ya, ya. ibaratnya dihujat mulu, dijudge mulu segala macam sampai di titik mentornya dia sendiri. Sekali lagi lu ketahuan nama gue ngerokok, gue matiin lu. Seorang mentor ngomong seperti itu. Mentor di gereja Yes. agak sedih. Dan gue bilang, yuk sama gue aja yuk. Gue gak ngerokok. Gue kasih wejangan Alkitab gak kena. Tapi salah gue. Gue terjun ke rokok. Ya, Tapi di situ dia ngelihat loh pengorbanan gue. setuju. Dan dia berstruggle sama gue sekarang. Akhirnya dia bareng sama lu, nemenin lu gitu. Lu nemenin dia awalnya, Iya. akhirnya lu sama-sama berjuang gitu kan. Yes. Iya, iya. Dan balik lagi kalau gue inget Tuhan gitu, maksudnya yang dia lakukan itu, bro. Iya. Maksudnya ya kita nggak pernah tahu sejauh apa dia dari surga ya. Bener. Ngomongin surga ya itu udah urusan dia deh. Iya. Gitu sejauh apa akhirnya sehebat apa dia dulu gitu kan. Bener. Dengan tahtanya yang kita nggak pernah bayangin, nggak bisa Ya. bayangin bahkan gitu Yes. kan. Dia turun ke dunia yang apa ya? Ya mungkin cuman secuil dari kebesarannya dia gitu Yes. kan. Tapi dia rela jadi sama. Ya. Itu kan kayak gitu kan. Iya benar. Jadi sama, gue temenin deh lu. Iya. Ayo, lu lihat nih contoh gue menderita, contoh gue hancur. Yes. Hancurnya tuh gila men. Dia ditelanjangin, disiksanya tuh Disiksa. serem banget. Maksudnya gue kayak, gue bisa gak ya kayak gini ya gitu kan. Tapi dengan hal simpel yang lu lakukan, ya gue gak bilang lu seperti Tuhan ya. Tapi kayak No. itu udah sebagian kecil yang kasih yang bisa lu tunjukin ke orang-orang. Gitu. Dan itu keren banget bro. Dan emang sekarang kayak ibaratnya di gereja gue pun beberapa orang yang kayak mungkin dulu ngejudge gue, mungkin dulu ngehina gue untuk mendapatkan nama pamor. Oke. Karena Sekarang malah datang ke gue. Dan gue cuma bilang, akhirnya lu ngerasain apa yang gue rasain. Yuk struggle bareng aja. Gak usah pedulin omongan orang. Iya. Sampai nangis datang ke sini. Gue bilang kalau hidup, sorry. lu hidup bukan dari omongan orang. Lu hidup dari omongan lu sendiri. Lu hidup dari pola pikir lu sendiri. Lu hidup dari prinsip lu sendiri. Jadi buat apa Iya. dengerin omongan orang? Ya maksudnya prinsip yang harusnya bareng-bareng lu ingat Tuhan ya. Nggak sekedar, karena banyak juga orang-orang sotoy di luar Iya. sana yang kayak udah gue hidup sesuai pikiran gue sendiri tapi lu nggak pernah ngedeket Iya, Tuhan lu gitu. benar, setuju. Ya itu yang paling penting sebenarnya. Paling penting. Karena kesadaran diri ada satu pribadi yang maksudnya ada satu kuasa yang di atas manusia tuh perlu. Perlu, men. Kayak lu bilang lu lihat Tuhan sebagai bokap tuh gila sih. Itu keren gak? Ya nggak semua orang bisa alamin itu kan. Tapi dari background lu, dari cerita lu sampai detik ini dan lu bisa lihat dia sebagai bokap, ya itu sesuatu yang kalau bahasa gerejanya luar biasa. Iya. Maksudnya kayak luar biasa tuh nggak bisa diungkapin banget. Parah. Gitu. Keren banget gitu. Gue gak bisa. Udahlah, pokoknya kata-kata gak bisa Nggak menjelaskan. cukup menjelaskan itu gitu kan. Keren men. Dan gue ngerasain banget sih. Parah. Iya. Oke, terakhir.
gue yakin di luar sana teman-teman yang nonton juga pasti banyak banget yang ya kayak yang kita omongin tadi, Ya. ngerasa hidupnya bisa ditanganin sendiri tanpa Tuhan, tanpa punya pandangan ada kuasa yang lebih dari mereka gitu. Dan Ya. akhirnya ya mereka nyanyiin hidupnya lah. Ya. Gitu ya, lu mabuk-mabuk aja gitu sampai tepar di jalan pagi bangun pulang kayak gitu lagi gitu, sama orang tua tetap kurang ajar, Yeah. sama teman-teman gak respect, banyak banget kayak gitu kan, Yes. yang mengandalkan pikirannya sendiri gitu. Nah, lu sebagai seseorang yang melihat Tuhan sebagai bokap lu, punya pesan gak buat teman-teman yang ya yang hidupnya masih semau-maunya aja gitu, tanpa lihat Tuhan? Iya, buat YOLO temen. aja. Iya kan? Iya, Karena betul. ngerasa cuman hidup sekali. Gua mabuk, ya nyetir kan? motor mati ya Udah lah, mati. ntar juga mati ya mati. Karena mereka nggak tahu abis ini ada hidup lagi. Yes. Gitu. Kasih That's pesan it. bro. Ya kalau menurut gua, percayalah lu nganggep orang tua lu sekejam apa, sesadis apa, mungkin cara mereka yang salah, atau mungkin sayang mereka yang berlebihan karena gue udah ngalamin. Lu bayangin gue dipilih kasih, gue ada sepatu sekolah aja gue nggak dapet. Abang gue, adek gue dapet, tapi no enggak. Di situ ada sesuatu yang emang ngelatih gue sampai sekarang. Okay. Jadi buat lo yang di luar sana, ketika lo punya masalah sama orang tua lo lari ke nakal, yang harusnya bukan porsi lo ya, bukan porsi untuk hidup lo nakal gitu. Misalkan lo dikasih porsi nakal segini, tapi ternyata lo lebih dari ini. Dan ternyata lu sia-sia. Itu jangan sampai kayak gitu men. Akhirnya nggak berguna. Akhirnya gak berguna. Jadilah anak muda yang produktif. Jadilah anak muda yang berguna. Bergunanya bukan buat setiap orang no. Dari keluarga lu sendiri dulu. Setuju. Karena dari itu lingkungan sekitar lu dulu. itu bisa merepresentasikan ya Tuhan yang pertama kali Iya. gitu ya. Dari Kayak keluarga. temen gue pun ngomong beda agama lo ya. Okay. Gue pun kaget. Ini keluarnya dari bacotan dia. Gue bilang gue bikin ronji, gue mau jadi berkat buat banyak orang. Dan dia bilang, jangan Son. Jadi berkat buat orang sekitar lu dulu. Orang terdekat dulu ya. Baru jadi berkat buat banyak orang. Bacotan dari beda agama. Iya. Dan itu gila. Dari orang yang kayaknya lu apa-apaan sih Iya. beda kepercayaan sama gue, Iya. sosok ngomong gini gitu. Ya, dan dari orang yang tidak berkoar loh di mimbar. Itu ngeri. Man. Sedangkan di mimbar-mimbar sekarang kebanyakan orang kayak keluar jadi dampak buat semua orang. Gitu. Tapi keluarga ditinggalkan. Gitu kan. Jadilah anak rantau. Iya, suruh pergi jauh-jauh. Akhirnya ngerasa, oh udahlah, gue kan udah pelayanan nih. Iya. Gitu. Ya keluarga gue nanti lah Tuhan yang urus ya. Nggak bisa Iya nggak bisa gitu men. kan. Nggak bisa. Karena kan ibaratnya percayalah di luar sana. Lu mau sedekat apapun sama temen lo yang paling ngerti keluarga. Men. Setuju. Gue udah ngalamin itu. Gue punya sahabat 3 orang pun. Ya udah ketika udah mandek. Mereka udah mandek. Gak ada solusi lanjutan. Tapi ke orang tua lu udah tahu. Meskipun itu pahit buat lu. Iya. Meskipun lu gak bisa terima. Kayaknya nggak nyaman banget nih. Iya lu harus lakuin. Karena apa? Itu yang ngebentuk pribadi lu. Oke. Itu yang ngeproses lu jadi dewasa. Jadi sosok yang golden. Selama kita membuka pikiran, Yes. buka hati gitu. Bener. Jangan mikirin ego sendiri. Karena Iya. yang ngebentengin tuh biasanya itu kan. Ya. Gue ngerasa udah nih, gue udah kuliah sampai S10 mungkin gitu. Kayak Samsung gitu. S20 sekarang terbaru Iya, Ultra lagi. Makanya kayak kuliah udah ini, terus akhirnya keluarga ngomong apa kayak, ah lu gak tahu apa-apa. Iya. Gue pun pernah ngerasain hal itu. Gue pun ngerasa kayak yang gue berpenghasilan sampai 3 digit itu karena bacotan bokap gue yang bilang, lo kerja yang jelas. Oke. Jangan kerja kayak gini. Cuman tidur depan mall, ngantri sepatu, kayak gembel. Gue digituin sama bokap gue. Gue buktiin, gue beliin apa aja gue mau. Beli apa aja gue bisa. Akhirnya. Tapi cuman sampai situ doang. Iya. Dan ternyata karena ditegur. lu jadi pembuktian doang Iya, gitu. dan ditegur. Brek, covid, lockdown, semua rilisan online. Gak ada offline. Gak bisa apa-apa. Usaha gue hancur. Makanya gue bilang Tuhan itu kayak bokap. Gue ditegurnya kenapa? Dikata-katain yang kasar kok. Gembel gue dibilang bokap sendiri. Jadi Iya, tergantung pikiran lu sih sama hati Iya. lu. Lu gimana nanggepinnya. Kalau misalkan lu nanggepinnya kayak, udahlah bokap gue udah bilang gue gembel, gue jadi Gua gembel gembel aja sekalian. aja gitu ya. Ya Biasanya lu gitu tolol kan. namanya. Dikatain bego, ya udah gue bego. Iya, Banyak itu kan salah. gitu juga. Ketika lu dibilang bego ya lu buktiin lu gak bego. Siap. Ketika lu dibilang kayak gue gembel ya lu buktiin suatu saat lu gak jadi gembel. Suatu saat lu yang ngerawat orang tua lu. Lu keren banget. Karena ibaratnya gue pun nyokap gue bilang, Iya. ketika nanti papi mami sampai tua, nanti tua, Hmm. papi mami mau hidup sama kamu. Gue bilang,
nggak usah disuruh, nggak usah ditanya. Emang mami bakal hidup sama Lu bakal siapin itu gitu istilahnya. dengan statement gue yang beranggapan gue dulu dipilih kasih loh. Oke. Di situ malah gue bisa titik balas dendam loh. Harusnya iya. Harusnya. Kalau ngomongin normalnya Iya, manusia gue bisa pada balas dendam umumnya. kayak oh ya udah lu sono aja pergi. Ini duit gue yang gue cari. Lu dulu Siapa lu? hina gua. Iya, lu dulu hina gue, gembel segala macem. Gue pengen apa lu nggak kasih. Oke. Gue butuh apa lu nggak kasih. Gue bisa titik balas dendam tapi enggak. Justru gue berterima kasih mereka yang ngebentuk gue sekarang kayak gini. Jadi bentuk balas kasih gue dengan ngerawat mereka. Keren. Teman kita ada yang mau nanya nih satu. Apa tuh? Sikat. Ya gue dengar cerita sedikit banyak dari awal sampai yang sekarang ya. Tapi gue mau nanya pribadi lu. Menurut lu, tujuan hidup lu apa? Tujuan hidup gue cuma pengen jadi berkat doang. Gak ada yang lain. Apa yang pemicu itu? Ya di luar di lu karena lihat mungkin kasihan atau apa segala macam, lihat hati yang kayak gue nggak tega ngeliat orang susah atau segala macam. Tapi kalau dari diri lu sendiri, kenapa lu pengen jadi berkat sih? Karena menurut gue hidup gue terlalu ibaratnya Tuhan udah baik sama gue nih. Apa Banyak alasan gue buat iya. tahan itu semua ya? Iya siapa gue yang nahan kebaikan Tuhan? Gue punya wadah satu. Gue beli wadah baru buat nampung berkat lagi. Sedangkan orang yang datang ke gue dengan penuh keluh kesah, gue gak bisa ngasih apa-apa ke dia. Kita gak usah ngomongin materi. Kita bukan ngomongin berkat yang materi. Tapi dengan orang datang membawa masalah, gue bisa selesaiin masalah dia, gue bisa cari solusi. Itu menurut gue jadi berkat buat dia. Buat orang itu. Ketika gue cuma bilang burung di udara aja Tuhan pelihara, lu manusia gak mungkin lebih indah dari burung, itu udah buat dia nangis. Itu buat dia lega. Kenapa gue kayak ketika dia punya masalah, oke ya gue buka. Masalahnya mungkin masalah kredit. Gue bisa kasih dia duit untuk bayarin kredit itu. Tapi itu gak ngedidik dia. Gue cuma ngasih burung di udara Tuhan pelihara. Lu manusia gak mungkin lebih indah dari burung. Gimana caranya dia nanggepin kata-kata itu dengan dia bekerja keras. Gimana dicari duit supaya bisa bayar kredit Akhirnya sendiri. dia kuat, maksudnya kayak oh iya ya, ada satu pribadi yang bakal pelihara gue juga. Pasti. Gitu. Jadi lu menyadarkan mereka bahwa men, bukan lu yang paling tersakiti di dunia ini. Gitu. Dengan menyadarkan bahwa ada banyak yang lebih susah di luar sana, tapi dia masih terima jadi jalan dia masih tetap semangat menjalani hidup. Tapi kenapa dia yang hidupnya merasa dia baru segitu saja udah paling berat, terus dia sendirian dan tidak punya siapa-siapa, lu mau hadir untuk orang itu. Jadi bukan sekedar bicara, bukan sekedar ayat, tapi kehadiran. Dan bukan sekedar kita ngomongin berkat bukan cuma materi. Iya. Berkat itu banyak hal. Makanya itu juga yang akhirnya gue lihat sefrekuensi sama otentik ya. Maksudnya kayak ya kita juga Dan gue pun kagum banget sama kalian gue semua. ngelihat dia bikin kedai dan segala macam ini ya lu menyuguhkan sebuah kehadiran gitu. Lu selalu ada di sini walaupun lu owner dan segala macam tapi kayak biasanya kan orang kayak udahlah kita biar yang lain yang ngurusin gitu kan. Iya. Tapi lu mau hadir gitu. Bahkan gue bilang sama teman-teman gue ketika ada temen lu yang nanya yang punya siapa, bilang punya lu. Jangan bilang bobo nama gue. Karena apa? Menurut gue kalau orang itu tahu itu punya gue, cuman kayak oh iya udah. Gak ada positif ya buat gue. Kayak cuman oh ya udah kayak apa sih? Apa sih yang lu dapat dari ketika orang tahu lu punya usaha meledak misalkan. Ketika orang tahu lu punya usaha sukses apa sih? Adanya orang malah banyak yang sirik, banyak yang pengen jatuhin usaha lu. Gak ada efeknya menurut gue. Yang gue cari di sini duit, bukan nama. Terakhir deh, lu pengen jadi apa? Gue pengen jadi berkat buat orang. Tujuan. Tapi lu pengen jadi apa? Gue pengen jadi gue pengen jadi sesuatu yang Tuhan tempatkan aja. Gue pun juga gak nyangka Tuhan nempatin gue di sini. Jadi lu pengen jadi alat. Yes. Sekalipun itu adalah keset, sekalipun adalah cangkir, sekalipun itu ada Apapun itu. tanah. Istilahnya Apapun itu. hal terburuk pun di pandangan kita asal Tuhan yang minta. Asal Tuhan gitu yang ya. minta. Iya, Gue pun buka alkohol, gue dijat sana sini, gue dicibir sana sini. Gue dulu getol nyari Tuhan, sekarang gue dibilang pengikut setan. Gue gak peduli. Karena menurut gue juga kayak sekalipun ya sekarang apa yang kita lakukan nih salah dilihat orang gitu.
Tapi niat kita tahu apa yang kita niatin itu benar. Iya. Ntar Tuhan yang lurusin kok. Benar. Iya kan gak perlu kita repot-repot. Setuju. Karena juga kayak pikirin gimana. balik lagi kayak dulu mungkin yang gue bilang temen gue bilang gue sesat, ujung-ujungnya datang dengan dibilang kayak gue udah gak punya siapa-siapa sekarang Son. Gue cuma bilang oh iya berarti lo ngerasain sekarang apa yang gue rasain dulu. Yuk sama-sama yuk struggle. Gue cuma gitu doang. Karena menurut gue alat sih bisa jadi apa aja men. Berkat bisa jadi di mana aja dalam bentuk apapun. Jadi kayak ibaratnya kalau Tuhan mau pakai gue dimanapun, yuk gas. Apa lu rela? Lu jadi tai. Rela. Walaupun tai itu sebenarnya bisa jadi bau, Rela. kan tai itu juga bisa jadi pupuk buat tanam. Rela. Dan gue ngomong ini Tuhan saksinya. Ini gak ada atap, langsung langit. Tuhan saksinya men. Burung-burung Gua nih rela. lagi nyanyi. Gue rela. Bahkan Tuhan pun pernah tegur gue. Okay. Dari megang 3 digit umur 19 tahun jadi 200.000 gue gak kaget. Karena gue udah siapin. Karena gue rela. Karena gue buka hati gue. Karena gue siap. Apapun itu kondisinya. Sedap. Karena gue cuma percaya satu sih. Setelah mati ada kehidupan. Yes. Itu doang. Jadi gue gak mau banyak nuntut. Gue pun Tuhan saksinya gue gak pernah minta Tuhan rezeki. Gue selalu cari rezeki Tuhan. Yang udah kasih. Di jalannya dia. Sehari 20.000 ya udah itu rezeki gue. Itu bagian gue hari ini. Gak perlu muluk-muluk. Gak perlu nuntut-nuntut. Ketika gue cuma dapat segitu, gue cari apa yang salah dari gue. Bukan gue salahin Tuhan. Ini yang jarang orang-orang punya sebenarnya. Biasanya kan kayak, wah gue keadaan gue begini pasti kayak Tuhan jahatnya sama gue nih. Apakah mungkin service gue kurang? Atau kualitas minuman gue berkurang? Atau mungkin gue belum ada brand awareness? Gue selalu cari kesalahan di gue. Dan ketika itu ya gue selalu bersyukur. Thanks God. Apapun kondisinya. Dan lu sadar gak kalau lu jalan sama Tuhan itu kan bukan kayak Google Maps, sekalipun lu tahu tujuan tapi lu belum tahu jalannya lewat mana. Ya. Dan gue sampai sekarang juga gue gak tahu jalan Tuhan kemana. Cara gue untuk menjadi kekuatan lu dalam menjalani itu, cara gue untuk kemauan lu untuk berserah akan melakukan itu, orang sekitar gue. Contohnya Bayu temen gue. Kalau dia gak anjing-anjingin gue, kalau dia gak bangsat-bangsatin gue untuk buka kedai, ini gak akan jadi. Dan dia yang ngomong, jadilah berkat buat orang sekitar lo dulu. Jangan buat orang banyak. Lo terlalu munafik kalau jadi berkat buat orang banyak. Gak bisa Son. Gak bisa. Jadi berkat buat orang sekitar lo dulu. Iya. Intinya lu mau buka hati dan peka sama sekitar lu dulu. Iya kan, benar. Ya. Karena gue juga pernah ngerasain lah. Doa 30 menit lebih juga Tuhan gak hadir. Tuhan gak langsung ngebisikin gue di sini. Adanya gue digangguin dengan benda geser, dengan benda jatuh. Dia ngetes gue. Apakah gue dengan benda kegeser gue buka mata? Apakah gue ke distract? Apakah gue gak jadi fokus? Jadi gak fokus? Justru bukan Tuhan yang hadir di telinga. Godaan yang hadir di telinga. Iya. Cobaan yang hadir. Kebanyakan kita gitu kan. Mau berusaha fokus, berusaha lihat. Tapi iya, yang kita alamin bukan dengar sesuatu. Tapi malah keganggu sama, kedistract sama sesuatu gitu. Ya itu ya hal-hal yang nggak bisa kita bendung sendiri. Iya, karena gue juga pernah lihat gambar ketika ada orang berdoa. Di sekitarnya malaikat, aduh itu terlalu kekanakan men. Iya. No. Ketika lo berdoa, justru malah banyak serangan. Setuju. Itu yang justru harus dinikmati. Itu konsepnya, karena memang konsep lu datang ke Tuhan itu nggak akan mudah. Yes. Iya. Iya, persoalannya lu mau tetap bertahan nggak ketika banyak persoalan ada. Yes. Kan gitu. Benar. Tuhan nggak pernah bilang oke, lu datang sujud duduk lipat tangan tutup mata gitu atau angkat tangan dan segala macam, ribuan malaikat menjaga dia nggak ada dibilang gitu. Men. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Kalau kata NKTCHI, nikmati prosesnya, suatu saat kamu akan sampai. Iya, karena itu esensi iman bro. Yes. Lu beriman berarti lu siap untuk bertahan. Iya. Gak ada lu bilang lu beriman dengan PD-nya lu bilang wah berkat pertolongan Tuhan semua ada di sekeliling gue gitu. Nggak ada. Terlalu kekanakan. Justru sesuatu yang dewasa ya lu bisa hadapin semuanya. Iya. Berani face it gitu. Bener-bener ngeliatin semuanya. Salah satu yang gue paling gak siap, gue kehilangan nenek gue. Okay. Itu doang. Gue kehilangan nenek gue paling gak siap. Kenapa? Karena dia yang paling ngertiin gue. Okay. Dia yang selalu
dulu waktu gue ketipu dia ada, dia nenangin segala macam, itu yang gue gak siap. Gue ketika gue siap, ketika gue sukses, gue udah bisa senengin dia. Dan dia, meskipun dia udah seneng, meskipun dia bilang dia udah bangga sama gue, no, tapi itu belum cukup menurut gue. Jadi gue belum siap lah. Lu masih pengen kasih lebih gitu ya. Siap. Thank you brother, Son. Siap, Keren sama-sama. banget sekali lagi. So, ya itulah teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri. Segitu panjangnya dari maksudnya ya dari lu bilang itu bokap, dari lu bilang dia apa terrepresentasikan lewat keluarga lu, pasti gue yakin jadi obat buat teman-teman. Iya. Gitu bisa akhirnya teman-teman yang ngelihat mungkin yang keluarganya lagi berantakan, Iya. yang lu lagi marah banget sama bokap atau nyokap lu yang ngatur dan segala macam, bisa mulai buka diri. Buka diri, balik, minta maaf. Baik, minta maaf, buka hati, buka Gue pikiran. dulu sedingin itu sama nyokap. Gue gak pernah, gue segengsi itu sama nyokap, gue gak mau minta maaf. Oke. Sampai di titik gue minta maaf, nyokap gue cuma bilang, pulang, mami udah maafin. Wah, nangis. Nangis bro. Mami udah maafin sebelum kamu buat salah. Nangis. Gue jadi ketrigger cerita dikit ya. dulu gue sempet cabut dari rumah hampir 6 bulan lah. Pokoknya lulusan SMP itu cabut. Terus akhirnya gue cabut di rumah, keluarga gue yang lain tuh nyariin. Jadi ada keluarga gue juga yang aparat lah. Sampai nenek gue, ayo cari. Nyokap gue di rumah doang. Kayak udah, ntar juga kalau emang Tuhan mau dibalik-balik. Oh gue dengan PD-nya Makin gitu kan. kesal. Gue bawa gitar dari rumah, gue ngamen di bis. Wah pokoknya makin inilah, handphone gue tinggal, dompet gue tinggal. Gue cuma bawa ijazah, biar kalau gue bisa kerja, gue kerja gitu. Udah sampai satu hari akhirnya gue pulang. Dan nyokap gue gak kaget gak apa. Udah pulang loh. Makan tuh, gini segala macam. Terus akhirnya satu hari gue tanya dia, kok bisa sih setenang itu? Ya mami cuma berserah doang sama Tuhan. Iya. Mami tuh kayak cuma bener-bener ya udah belajar lihat Tuhan, Iya. dia mau terima. Akhirnya gue kayak, oh iya ya, ini yang bikin gue balik. Iya. Bukan masalah gue gak ada duit lagi atau Iya. gimana, enggak. Kalau kata orang Jawa, legowo. Iya, gue sampai akhirnya malu sendiri. Gue bingung sendiri. Iya. Gitulah guys. Jadi sudah kemana-mana ini. Lumayan kemana-mana, tapi ya gue yakin ini bisa jadi obat buat kita semua. Iya. Thank you brother. Sekali lagi. Sama-sama. Mantap. See you di ngobat-ngobat berikutnya. Thank you. Ekstra unji. Thank you man.